Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena nikmat yang besar Allah limpahkan kepada kita semuanya, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ini nikmat yang tidak bisa ditukar dengan materi, dengan harta sebesar apapun. Karena dengan nikmat Islam dan iman menjadi jaminan bagi kita untuk masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dunia belum masuk Islam, tentu dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk calon-calon penghuni surga. Maka marilah sama-sama kita terus ingatkan untuk bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam dan iman, yaitu istiqomah, mempertahankan nikmat ini sampai akhir hayat kita. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Semoga Allah terus memberi kita keistiqomahan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Insya Allah pada kesempatan subuh ini kita akan mengkaji sebuah tema, yaitu meniti jalan yang panjang. Dan ini sifatnya adalah tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Dan sifatnya manusia adalah berupa sebagaimana Nabi Adam lupa, umatnya atau kaumnya juga lupa. Nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatahu. Nabi Adam lupa, anak keturunannya juga lupa. Oleh karenanya harus sering-sering kita saling mengingatkan untuk tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perjalanan hidup ini, yaitu untuk mengabdi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain. Allah ciptakan kita semua hanya untuk beribadah. Adapun selain ibadah sifatnya hanya penunjang, hanya perantara untuk bisa ibadah. Kita bekerja untuk bisa ibadah, kita menikah, punya anak, keturunan untuk bisa ibadah, kita punya bisnis untuk ibadah, kita punya kegiatan apa saja itu sifatnya untuk menunjang kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Baik, kembali kepada tema kita, yaitu meniti jalan yang panjang. Kita tahu bahwa fase kehidupan manusia itu ada 3. Yang pertama fase di alam dunia, yang kedua fase di alam barzakh, di alam kubur, dan yang ketiga fase di alam akhirat. Dan fase yang paling singkat yaitu fase kehidupan dunia. Adapun perjalanan selanjutnya setelah seorang itu meninggalkan dunia ini, maka dia akan melewati perjalanan yang sangat-sangat panjang. Orang hidup di kuburan mungkin ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun. Entah sampai kapan, sampai hari kiamat.
Orang yang hidup di zaman Nabi Adam alaihissalam, mereka masih di alam kubur. Orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin belasan abad yang lalu, juga masih di alam kubur. Termasuk kita nanti kalau meninggal dunia akan menanti di alam kubur. Entah sampai kapan kita tidak tahu. Ribuan bahkan ratusan tahun, Allahu alam, sampai ditegakkannya hari kiamat. Walaupun demikian, fase alam kubur ini masih cukup singkat kalau dibandingkan dengan perjalanan selanjutnya, yaitu setelah dibangkitkan dari kuburan. Setelah dibangkitkan dari kuburan, manusia akan melewati alam akhirat. Dan puncak dari alam akhirat adalah surga atau neraka. Dan masing-masing manusia ada yang di surga dan pasti ada yang di neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian di surga dan sebagian yang lain di neraka. Dan kehidupan di sana selama-lamanya, khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sudah tidak ada hitungan lagi. Selama-lamanya, apakah yang di surga atau yang di neraka. Namun itu semua perjalanan yang panjang itu, apakah di alam barzakh ataukah nanti di surga dan neraka, penentunya adalah alam dunia. Inilah penentu apakah kita selamat di kuburan atau selamat di padang mahsyar atau selamat di akhirat. Penentunya adalah di alam dunia. Kalau di dunia ini dia berhasil melewati ujian-ujian Allah, dia menjadi orang soleh, dia taat kepada Allah, dia menjauhi larangan-larangan Allah, insya Allah dia akan selamat untuk meniti perjalanan panjang selanjutnya. Sebaliknya kalau dia di dunia ini ternyata tidak memaksimalkan ibadah kepada Allah, dia hidup hanya sekedar hidup, tidak penting ibadah baginya, yang penting bisa hidup, bisa makan, bisa bekerja, ibadah nomor sekian. Kalau seperti itu sangat dikhawatirkan, bisa-bisa ketika melewati perjalanan selanjutnya dia sudah tidak selamat. Bahkan di alam kubur mungkin dia sudah tidak selamat, apalagi di perjalanan selanjutnya. Ini yang perlu saling kita mengingatkan akan tujuan kita diciptakan di dunia ini. Di antara poin yang bisa kita pelajari, yang pertama adalah kita harus sadar betapa singkatnya dunia ini. Umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Beliau pernah mengatakan, "A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalla man tazuzu dzalik." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melewati 70 tahun. Dan kita melihat realitanya demikian. Orang-orang yang meninggal di sekeliling kita, saudara kita, tetangga kita, atau orang-orang yang kita lihat meninggal dunia, rata-rata usianya tidak di atas 70 tahun atau masih di bawah 70 tahun. Dan benar kata Nabi SAW, umur umatnya itu hanya 60 sampai 70 tahun. Dan yang dimaksud dengan umatnya beliau adalah yang mengenai diutusnya Nabi SAW. Siapa saja yang hidup setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka termasuk umatnya beliau. Apakah umat yang menjawab seruan beliau atau umat yang tidak menjawab seruan beliau, semuanya tetap dinamakan umatnya Rasulullah. Dan realitanya membuktikan demikian. Orang-orang yang meninggal dunia rata-rata umurnya tidak sampai 70 tahun. Kalau kita sadar betapa singkatnya hidup ini dan umur umat Nabi Muhammad sangat sedikit, maka tidak ada pilihan lain kecuali seseorang itu harus berusaha maksimal untuk mengisi sisa-sisa umurnya, mengisi sisa waktunya dengan amalan-amalan kebaikan, karena itulah penentunya. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW memandang kehidupan dunia ini? Beliau memandang dunia ini sangat singkat, hanya sementara, tidak kekal. Beliau memandangnya hanya sebagai orang yang mampir. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan demikian.
Di antaranya ada satu riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambihi faqulna ya Rasulullah law ittakhadna laka bita'an faqala mali wa mali dunya ma ana fi dunya illa karaqibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Kata Ibnu Mas'ud, suatu ketika Rasulullah tidur di tikar yang kasar. Ketika beliau bangun dari tidur, membekaslah tikar itu di bagian tubuh Rasulullah SAW. Kami pun melihat itu, kami menyarankan kepada beliau, wahai Rasulullah, maukah engkau kami sediakan kasur, kami sediakan tempat yang, atau kami sediakan tikar yang empuk, bahasa kita kasur. Maka kata Rasulullah SAW, mali wa mali dunia. Apa hubungan saya dengan dunia? Apa urusan saya dengan dunia? Perumpamaan saya hidup di dunia itu seperti seorang yang sedang dalam perjalanan, lalu dia singgah untuk bernaung, beristirahat di bawah sebuah pohon. Perjalanan di zaman dahulu biasanya pakai kuda, unta dan seterusnya. Ketika pengen istirahat, mereka biasanya mencari pohon yang teduh untuk bisa bernaung di bawah pohon itu, istirahat sebentar. Perumpamaan saya seperti orang yang dalam perjalanan, kemudian dia bernaung istirahat di bawah pohon sejenak, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Inilah bayangan Rasulullah tentang dunia, bagaikan orang yang sedang dalam perjalanan. Dunia itu hanya singgah saja. Tujuannya bukan singgah di tempat itu. Di tempat itu hanya singgah istirahat sebentar. Apakah untuk minum, apakah untuk istirahat sebentar, atau untuk apa saja yang bisa dilakukan ketika istirahat. Dan biasanya tidak butuh waktu lama, tidak sampai 1 hari, tidak sampai 2 hari. Orang istirahat itu biasanya hanya 3-4 jam untuk mengembalikan tenaganya, lalu dia berangkat kembali. Itulah umpama hidupnya Rasulullah SAW di dunia ini. Beliau juga pernah berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Hiduplah di dunia itu seperti orang yang asing atau sedang dalam perjalanan. Ini ada 2 tingkatan. Orang yang hidup di dunia ini, ada yang menganggap dunia itu sebagai orang asing, yaitu mereka masih menikmati dunia, masih mengambil jatah dunia, tapi mereka tidak lalai dari kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Ini ibaratnya orang yang asing. Orang asing biasanya dia pergi ke suatu daerah, dia tinggal beberapa saat di sana, apakah 1 minggu, apakah 1 bulan. Dia di sana seperti orang asing, karena dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan mungkin keluarganya. Dia hanya pergi ke tempat tersebut hanya sementara. Ini dianggap orang yang asing di tempat tersebut. Atau yang lebih tinggi lagi derajatnya adalah sebagaikan orang yang abiris sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Ini Rasulullah SAW, beliau itu bagaikan orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu hanya singgah sebentar saja, tidak mengambil dunia sama sekali. Dunia itu hanya sekedar gimana bisa hidup. Kalau dia sudah bisa punya makan, dia bisa minum, dia bisa punya tempat untuk istirahat, sudah, dia tidak mengambil lebih dari dunia tersebut. Dan para sahabat Nabi SAW, sebagian ada yang mempraktekkan ini, sebagian lagi ada yang mengambil dunia, kemudian mereka bersyukur kepada Allah, tidak lalai dari kehidupan akhirat. Namun yang paling tinggi tingkatannya adalah yang tidak mengambil dunia sama sekali, dan ini tentunya sesuai dengan keimanan seseorang dan sesuai dengan kuatnya tekad seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyebutkan banyak dalam ayat Al-Qur'an untuk menunjukkan betapa singkatnya dunia ini. Kalau kita lihat, Allah seringkali menggunakan beberapa istilah yang dengan istilah itu kita sadar kalau dunia itu sangatlah sebentar. Di antara istilah yang digunakan oleh Allah yang pertama adalah istilah dunia. Allah menamakan dunia ini dengan dunia. Dan dunia
itu dari bahasa Arab ad-dunya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak ada artinya atau tidak ada terjemahannya, hanya mengambil serapan dari bahasa Arab. Dunia juga dinamakan dengan dunia. Yang menamakan dunia dengan istilah dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah yang menyebutkan kalau kehidupan ini itu namanya dunia. Dan kalimat ad-dunya dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ad-dunu. Dunu artinya dekat ataupun sebentar. Yang memberi makna dunia itu singkat, dunia itu dekat dengan kehidupan selanjutnya. Tadi kita menyebutkan kalau umur di kuburan, umur di alam barzah itu lebih lama dari umur di dunia, dan umur di akhirat jauh lebih lama dari umur di dunia. Maka dunia ini kalau dibandingkan dengan alam barzah, dunia dibandingkan dengan alam akhirat, maka sungguh tidak ada bandingannya. Dunia ini hanya ad-dunu, hanya sebentar, hanya sesaat saja. Bahkan orang-orang kafir yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di neraka, mereka menyangka hidup di dunia itu bainal asyi, antara pagi sampai sore saja. Kami merasa dulu hidup di dunia itu hanya pagi hari atau duha, ya, atau waktu duha saja. Betapa singkatnya mereka baru sadar ternyata dunia itu sangat sebentar. Ini makna ad-dunu. Adapun makna yang kedua, dunia adalah dari dani'an. Dani'an bermakna rendah atau hina. Allah menamakan dunia karena dekat dengan kehidupan selanjutnya, dan juga karena hinanya dunia ini. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah menawarkan bangkai anak kambing yang cacat kepada para sahabatnya. Siapa yang mau membelinya dengan 1 dirham? Dirham itu dibawa dari dinar. Adapun dinar itu mata uang perak. Mata uang emas. Adapun dirham itu perak. Dan nilainya jauh di bawah dinar. Siapa di antara kalian yang mau membeli dengan 1 dirham, 1 perak? Para sahabat tidak ada yang mau membeli. Mereka justru mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya kami dikasih sedang hidup, kami tidak mau mengambilnya, karena dia sudah kurus lalu cacat. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang mau mengambilnya secara gratis? Tidak ada satupun yang mau mengambil. Beliau kemudian memberi perumpamaan dunia di sisi Allah seperti bangkai anak kambing yang cacat ini, yang kalian semua tidak mau mengambilnya. Kenapa? Karena tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Begitulah dunia di sisi Allah, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Dalam kesempatan yang lain beliau juga mengatakan, seandainya dunia itu berharga di sisi Allah, walau hanya 1 seekor nyamuk, Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir. Kenyataannya Allah memberi minum kepada orang kafir. Di dunia ini Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Allah kasih bahkan kekayaan kepada orang-orang kafir, dikasih kecerdasan, dikasih kelapangan harta. Bahkan mungkin kalau kita bisa bandingkan, orang-orang kafir jauh lebih kaya dari orang-orang Islam. Jangan berkecil hati. Itu menunjukkan dunia ini tidak bernilai di sisi Allah, tidak ada harganya. Maka Allah bebas mau memberinya kepada siapa saja. Yang mungkin di dunia ini dia mengambil sebab-sebab untuk dapat dunia, atau juga termasuk sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kelapangan, bisa jadi ujian dari Allah, apakah dia mau bersyukur atau mau kufur. Baik, ini dunia sifatnya rendah, hina, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menamakan dunia ini dengan istilah yaitu mata. Mata, sesuatu yang dipakai lalu hilang atau habis, seperti perabotan, seperti pakaian yang kita gunakan, itu namanya mata. Mata itu tidak tahan lama, mungkin paling-paling 1 tahun, 2 tahun, lalu barang itu akan rusak. Ada masanya barang itu luntur, kalau memang pakaian, kalau warna atau plastik bisa pecah. Dan
rawan untuk rusak. Barang-barang yang kita gunakan seperti perabot, kasur, spray dan lain sebagainya, itu Allah namakan dunia dengan mata. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya mata saja. Dan mata itu kata Allah al-ghurur, yang menipu. Kelihatannya bagus, kelihatannya mewah, tapi ternyata itu menipu. Yang banyak menyilaukan mata manusia, akhirnya lalai dari kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dan itu yang terbukti. Banyak sekali manusia, dan mungkin kita diantaranya yang sering lalai dari kehidupan akhirat. Kalau kita ingin tahu orang-orang yang hidupnya tidak lalai dari akhirat, lihatlah para sahabat Nabi SAW. Itu menjadi acuan bagi kita. Kalau para nabi mungkin terlalu tinggi. Seorang mungkin mengatakan Nabi wajar, kenapa dia hidupnya orientasinya cukup akhirat saja. Kena Nabi wajar, dia dapat wahyu, dia kekasih Allah. Nah sekarang ada manusia-manusia yang hidupnya orientasinya untuk akhirat. Manusia biasa, bukan dari kalangan para nabi. Yaitu siapa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi cerminan bagi kita. Kalau ada orang-orang yang memang hidupnya hanya untuk akhirat, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk generasi setelah mereka, para tabiin dan pengikutnya tabiin dan orang-orang soleh setelah mereka. Ini kita lihat bagaimana hidupnya adalah untuk akhirat. Adapun kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita, rata-rata lebih penting untuk kehidupan dunia. Waktu yang kita habiskan kadang-kala banyak untuk urusan dunia. Minimal urusan-urusan yang mubah, urusan-urusan yang tidak bernilai ibadah. Dan banyak juga dari kita yang ternyata waktunya dihabiskan untuk perkara-perkara yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini yang kedua Allah sebut dengan mata. Yang ketiga Allah namakan dunia dengan Zahra. Zahra itu artinya mawar. Kita tahu mawar ini sifatnya adalah sementara. Kelihatannya indah, warna-warni, ketika mekar itu bagus, namun sementara. Setelah dia mekar, selesai. Mungkin 1 hari 2 hari mulai layu dan kering. Itulah Allah sebutkan dunia dengan Zahra. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dalam surat Thaha ayat 131. Jangan engkau melepaskan pandanganmu kepada kenikmatan-kenikmatan yang kami berikan kepada orang-orang kafir itu, karena kami jadikan dunia itu seperti zahratal hayatid dunya, ya, bunga mawarnya kehidupan dunia sebagai fitnah bagi mereka. Adapun rezeki dari Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal, yaitu rezeki berupa surga yang Allah sediakan, lebih baik dan lebih kekal. Ini Allah beri perumpamaan seperti bunga mawar yang indah, menarik, mungkin baunya juga harum, namun sifatnya sementara. Kemudian Allah namakan dunia dengan permainan, ya, la'ibun. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Surat Al-An'am ayat 32. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan kesia-siaan. Adapun kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak memikirkannya? Namanya permainan. Permainan berarti tidak nyata. Sebagaimana sinetron atau film itu hanya permainan, hanya panggung sandiwara, ya.
tidak asli, tidak nyata. Kelihatannya orang hidup di rumah mewah, keluarganya bahagia, itu dalam film, dalam sinetron. Tapi hidup nyatanya apa? Ada yang hidup di tempat kumuh, ada yang rumah tangganya berantakan. Padahal di sinetron tadi itu diceritakan bagaimana keluarga yang sangat bahagia. Nah, sinetron sandiwara ini hanyalah laibun, permainan yang tidak nyata. Itulah kehidupan dunia, hanya sementara, hanya permainan sesaat. Dan akhirat itulah yang asli. Kalau orang bahagia, akhiratlah yang asli. Kalau orang sengsara, akhirat juga yang asli sengsara. Makanya kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surga bagi orang kafir. Karena tidak nyata, hanya permainan saja dunia tersebut. Dan Allah juga menggandengkan la'ibun wa lahwun. I'malu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, artinya kita disuruh sadari sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, lahwun kesia-siaan, wa zinatun perhiasan, wa tafakhurun saling bangga-banggaan di antara kalian, wa takathurun saling banyak-banyakan anak ataupun banyak-banyakan harta. Kata Imam Thahir Ibnu Ashur rahimahullah, beliau ketika menafsirkan ayat ini Allah menerangkan tentang tahapan manusia. Tahapan yang pertama, manusia itu dari anak-anak, mereka diisi waktunya hanya untuk main-main. Laibun ini berlaku bagi anak-anak. Dunianya adalah dunia permainan. Kemudian walahun, kesia-siaan, ini usia remaja. Biasanya dari 15 tahun sampai 18 tahun ini diisi dengan kesia-siaan. Bermain ke temannya, nongkrong sama temannya. Isinya hanya untuk kesia-siaan. Wazinatun, kemudian usia pemuda itu sudah mulai perhatian dengan penampilan, perhiasan, penampilan pakaiannya, penampilan fisiknya, penampilan kendaraannya dan lain sebagainya, mulai memperhatikan perhiasan-perhiasan untuk dirinya. Kemudian usia selanjutnya usia 40 tahun ke atas, wa tafakhurun, mulai saling bangga-banggaan. Sudah sukses sampai sekian, sudah berhasil mencapai ini dan itu, menjadi pimpinan di sini. Saling bangga-banggaan apa yang dia capai. Kemudian usia 50 sampai 60 tahun, wa takathurun fil amwal, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta. Ketika usia 60 tahun ke atas sudah mulai sering menyebutkan, saya punya aset di sini, saya punya keturunan sekian, saya punya cucu sudah sekian, saya punya anak semuanya sudah sukses, yang satu kerja di sini, yang satu di luar negeri. Saling menyebut-nyebutkan banyak-banyakan aset ataupun kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Itulah dunia yang Allah sebutkan yang menimpa kepada manusia. Ada yang permainan, ada yang kesia-siaan, ada yang perhiasan, ada yang saling bangga-banggaan dan saling banyak-banyakan. Dan umumnya hanya seperti itu, terutama bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apalagi yang mereka harapkan kalau sudah mencapai sekian, mencapai kekayaan ini, ya untuk apa lagi? Kalau bukan untuk bangga-banggaan, koleksi ini, koleksi itu, mobil yang keluaran paling baru ataupun yang paling mahal itu yang diburu, padahal manfaatnya mungkin tidak ada manfaatnya untuk kehidupan dia, tapi hanya untuk gengsi-gengsian. Atau untuk melihat statusnya, kalau dia orang yang berhasil membeli sesuatu yang paling mahal, mengalahkan semua orang. Padahal kalau dari manfaatnya, ini misalkan mobil yang hanya bisa berjalan dengan jarak pendek, tidak bisa muat mungkin 2 orang, hanya bisa muat 1 orang, tapi kena gengsi-gengsian, itu jadi ajang rebutan. Ini bangga-bangga.
Baik, Allah namakan dunia dengan permainan. Kemudian Allah perumpamakan dunia seperti air hujan yang turun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu warnanya menjadi hijau karena baru terkena air hujan. Kemudian sudah tidak ada hujan lagi, musim kemarau kembali menguning dan kering dan bahkan bisa ditiup oleh angin. Ini Allah beri perumpamaan dunia seperti air hujan yang turun membasahi bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput, pohon-pohon kelihatan hijau kalau musim penghujan. Tapi kalau sudah mulai musim kemarau, apa yang terjadi? Kita lihat padang yang luas kadangkala hanya seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Isinya alang-alang yang kering atau rumput-rumput yang kering. Apalagi curah hujan yang jarang atau sedikit. Ini Allah beri perumpamaan dunia seperti itu. Awalnya kelihatan hijau, kelihatan sangat menyilaukan pandangan kita, tapi sifatnya itu sementara. Setelah itu dia jadi kuning dan jadi kering. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama supaya kita sadar bahwa dunia itu sebegitu singkatnya kalau dibandingkan dengan alam barzah dan alam akhirat. Poin yang kedua yang perlu kita sampaikan adalah kematian itu datang secara tiba-tiba. Kita sudah memahami poin yang pertama, dunia itu sangat singkat. Poin yang kedua, kematian itu datang secara tiba-tiba. Kematian tidak datang dengan aba-aba, tidak ada pemberitahuan. Kalau sudah waktunya langsung datang dan tidak bisa diundur sedikit pun untuk dimajukan, dipercepat saja tidak bisa. Artinya betul-betul tepat. Kematian itu, ajal itu sangat tepat dengan waktu yang sudah ditentukan. Untuk maju juga tidak bisa, untuk diundur juga tidak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal seseorang, maka tidak ada yang bisa mengundurnya sedikit pun dan tidak ada yang bisa memajukannya sedikit pun. Sangat tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua sadar bahwa kita pasti akan meninggal dunia. Agama manapun, keyakinan manapun, semuanya akan paham dan sadar. Termasuk orang ateis yang tidak percaya Tuhan, pasti dia sadar kalau kita yang hidup di dunia ini pasti akan meninggal dunia. Namun yang jadi masalah, kita tidak ada yang tahu kapan datang ajal itu, kapan datang kematian tersebut. Ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita meninggal, kapan kita meninggal, itu semua jadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kematian begitu datang tiba-tiba, maka kita selalu was-was, selalu khawatir. Jangan sampai datang kematian kita belum siap. Belum siap karena amal solehnya masih terbatas, belum siap karena dosa-dosanya masih banyak, belum ditobati. Ini yang selalu kita pikirkan. Kita tahu kematian datang tiba-tiba, kita ingin begitu datang kematian kita sudah siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu kalau kematian itu datang secara tiba-tiba, poin berikutnya yaitu Allah menceritakan orang-orang yang menyesal ketika datang kematian atau ketika mereka pindah alam barzah atau nanti di hari kiamat. Allah sebutkan penyesalan manusia gara-gara tidak memanfaatkan dunia ini untuk beramal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang akan meninggal dunia atau mereka yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka minta untuk dikembalikan ke dunia. Ya, la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya. Sampai apabila datang kematian kepada seseorang lalu dia berkata, Rabbirji'un, Allah kembalikan saya ke dunia. Panjangkan umur saya sedikit saja, hidupkan saya kembali supaya saya bisa beramal soleh yang saya tinggalkan.
Dikasih kesempatan hidup, tidak mau beramal soleh, malah ditinggalkan. Begitu sudah meninggal dunia, minta dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal soleh yang dulu dia tinggalkan. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak mungkin. Yang betul-betul soleh pun tidak mungkin bisa dikembalikan, apalagi yang sudah tidak soleh. Orang-orang yang beriman pun pengen minta kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh, tidak bisa. Apalagi orang-orang kafir, orang-orang yang memang isi hidupnya untuk kemaksiatan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di balik mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Allah juga sebutkan bagaimana orang-orang di padang mahsyar, ya, mereka menyesal ketika neraka jahanam didatangkan. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika neraka jahanam didatangkan, barulah manusia itu sadar. Yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Tapi kata Allah, tidak ada lagi faedahnya, tidak ada lagi manfaatnya sadar ketika itu. Bahkan kata Allah, bagaimana manusia itu bercita-cita, ya. Bercita-cita seandainya, ya, dulu di dunia dia gunakan hidupnya untuk kebaikan. Atau orang yang sudah dimasukkan dalam api neraka, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak sejadi-jadinya, menangis, teriak, menyesal, kecewa, apalagi ya tidak ada lagi jalan keluar, menangis sejadi-jadinya sambil mengatakan rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, untuk beramal soleh yang dahulu kami tidak lakukan. Allah sebutkan penyesalan orang-orang ini di dalam banyak ayat, banyak Al-Quran, banyak ayat dalam Al-Quran, agar kita jadi peringatan, agar kita bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai kita menyesal tapi di saat sudah tidak berguna lagi penyesalan. Kapan itu? Ketika sakaratul maut, kemudian ketika masuk dalam barzakh, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ketika dimasukkan dalam api neraka. Ini penyesalan yang sudah tidak berguna. Kapan penyesalan itu bisa berguna? Sekarang. Kalau kita mau menyesal, waktunya sekarang ini, jangan tunda-tunda lagi. Kita menyesal kenapa belum semangat beribadah, kenapa banyak amalan-amalan yang kita lalaikan, banyak waktu yang terbuang hanya perkara-perkara mubah, hanya main-main, kenapa tidak digunakan untuk beramal soleh. Termasuk kenapa belum bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tobat ulangi lagi, tobat ulangi lagi. Ya, belum saatnya kita bisa istiqomah, maka mulai kita sadari dan kita menyesali. Jangan sampai nanti ada penyesalan yang tidak berguna lagi. Setelah kita mengetahui dunia begitu singkat, kemudian kematian itu datang secara tiba-tiba, lalu kita tahu ada orang-orang yang menyesal di saat penyesalan tidak berguna lagi, maka yang keempat ini poin pentingnya adalah tidak ada pilihan lain kecuali kita harus beramal soleh. Allah kasih kita kesempatan hidup, jangan kita sia-siakan, tapi manfaatkan setiap detik yang kita lewati ini untuk beramal soleh. Untuk amalan-amalan soleh yang perlu kita perhatikan, yang pertama amalan-amalan yang wajib. Ini jadi modal kita semuanya. Amalan-amalan yang diwajibkan dalam agama kita perhatikan kira-kira mana amalan wajib yang belum saya kerjakan. Kita mulai kerjakan. Setelah amalan wajib kita kerjakan, alhamdulillah. Sholat 5 waktu, alhamdulillah. Puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah. Zakat fitrah, zakat mal kalau uangnya sudah sampai nisab dan haul. Berhaji kalau dia punya kemampuan. Kewajiban berbakti kepada orang tua, kewajiban kepada orang lain seperti orang-orang yang di bawah tanggungannya, anak istrinya, dia menjalankan kewajiban-kewajibannya, dia berikan hak-hak mereka. Insya Allah, alhamdulillah kita sudah punya modal untuk bisa selamat menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Kalau kewajiban sudah kita jalankan, sekarang perhatikan dosa-dosa besar. Kira-kira masih ada nggak dosa-dosa besar yang masih kita lakukan, belum kita tinggalkan? Kalau kita belum atau tidak melakukan dosa besar sama sekali, alhamdulillah
alhamdulillah, syukuri. Kalau yang masih melakukan dosa besar, coba kita berusaha untuk tinggalkan dosa-dosa besar itu. Kalau dosa-dosa besar sudah ditinggalkan, insya Allah ada jaminan selamat. Tapi kalau dosa besar belum dia tinggalkan, belum dia tobati sampai meninggal dunia, ini sangat mengkhawatirkan, karena pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khamsa wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahuma majtunibal kaba'ir." Salat 5 waktu, hari Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu semua sebagai penghapus dosa. Kalau hanya dosa-dosa kecil, insya Allah bisa dihapus dengan amalan-amalan saleh. Salat 5 waktu bisa menghapus dosa. Salat Jumat bisa menghapus dosa selama 1 minggu, selama 1 Jumat. Puasa Ramadan atau amalan di bulan Ramadan bisa menghapus dosa-dosa selama 1 tahun. Bisa dihapus dengan amalan-amalan saleh. Tapi kata Rasulullah SAW, selagi orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Kalau masih punya dosa besar, ini berbahaya, harus segera kita tobati. Kalau sudah melakukan kewajiban dan dosa-dosa sudah dijauhi, alhamdulillah, insya Allah kita sudah punya jaminan untuk selamat dari neraka dan jaminan untuk masuk surga. Tergantung. Kemudian selanjutnya kita perlu menambah untuk meningkatkan atau untuk meninggikan derajat kita dengan amalan-amalan yang sunnah. Ya, amalan-amalan yang sunnah kita kerjakan untuk meninggikan derajat kita, untuk meninggikan kedudukan kita nanti di surga. Ini bisa kita lengkapi dengan amalan-amalan yang sunnah. Kalau sudah kita lakukan amalan sunnah, selanjutnya kita jauhi dosa-dosa kecil. Ya, walaupun namanya dosa kecil, tapi itu tetap namanya dosa. Dan semuanya pasti berbahaya. Walaupun dosa kecil punya pengaruh terhadap kehidupan kita, pengaruh terhadap keimanan kita. Sebagaimana gunung itu berasal dari kerikil-kerikil kecil, lama-lama menjadi gunung. Makanya kaidahnya kata para ulama, laisal kabira bil istighfar wa laisas saghira bil israr. Tidak dinamakan dosa besar kalau diistighfari, ditobati, dan tidak dinamakan dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Kalau sudah kita lakukan yang sunnah-sunnah, menjauhi dosa-dosa kecil, sekarang amalan-amalan yang mubah, gimana caranya agar jadi pahala. Dan kita lihat dalam hidup ini, antara amalan ibadah sama amalan yang mubah, waktunya lebih banyak untuk amalan-amalan yang mubah. Tidur, makan, ya, ngobrol sama teman, atau amalan-amalan yang aktivitas keseharian itu rata-rata waktu kita habis untuk seperti itu. Adapun untuk ibadah bisa dihitung. Sholat mungkin dalam 1 hari hanya 5 kali. Kalau 1 kali sholat 10 menit, berarti dalam 1 hari hanya, ya, kita gunakan 1 jam. Waktu kita berapa sehari? 24 jam. Untuk sholat yang penting itu, sholat 5 waktu itu hanya 1 jam. 23 jam buat ya, tidurnya 8 jam, insya Allah. Tidur sama sholat banyakkan tidur. Kerja 8 jam. Mandi, makan, main handphone, ya, mungkin selebihnya ini. Jadi waktu yang perkara mubah itu ternyata sangat banyak sekali. Nah, gimana caranya agar yang mubah ini jadi pahala? Yaitu dengan cara selalu menghadirkan niat. Mau berangkat kerja, hadirkan niat. Ya Allah, saya bekerja ini untuk menghidupi diri saya, untuk supaya tidak bergantung sama orang lain. Jadi pahala kerjanya. Selama 8 jam dia kerja, jadi pahala. Atau dia tambahkan niatnya untuk menghidupi orang-orang yang di bawah tanggung jawab saya, menghidupi anak, menghidupi istri. Atau saya kerja ini kalau dapat uang supaya bisa ibadah dengan harta. Ada ibadah-ibadah dengan harta. Menyambut tamu juga butuh harta. Mau silaturahim ke orang atau keluarga juga butuh harta. Bawa sesuatu. Ya, walaupun nggak bawa juga tidak masalah, tapi kalau membawa sesuatu tentunya orang akan senang, gitu ya. Membawa hadiah orang akan senang. Nah, itu juga butuh uang. Menyambut tamu juga
butuh uang. Jadi kita niatkan saya kerja ini kalau punya uang untuk ibadah-ibadah yang semacam itu. Atau kalau uangnya lebih banyak lagi bisa untuk ibadah yang lebih besar lagi, ibadah umroh, ibadah di tanah haram, ibadah haji, bisa bayar zakat atau bisa banyak sedekah, Masya Allah. Maka kerja yang tadi 8 jam itu semuanya bernilai pahala. Makan, tidur, minum, Masya Allah, semuanya kalau kita hadirkan niat menjadi bernilai ibadah. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu semangat dalam beramal soleh di detik-detik waktu yang Allah berikan hidup di dunia ini, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak ada pertanyaan insyaallah ya. Ada? Sambut G? Alhamdulillah. Memang sengaja dibatasi. Baik, kita langsung saja tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.